Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Nafisa Indriani dari Prodi Gizi Universitas Sriwijaya Angkatan 2020. Di sini aku bakal ngasih tutorial, salah satu tutorial nyelesain kasus uji hipotesis. Soalnya itu, suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok sebanyak 40 orang dan yang tidak merokok sebanyak 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasinya 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Pertanyaannya, ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Jadi rumus yang bakal kita pakai itu ini ya. Ini rumusnya. Terus langkah pertamanya itu kita buat diketahui dulu. N1 di sini jumlah ibu yang merokok 40 orang. Lalu X1 di sini rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok sebesar 2,9 kg. S1 di sini standar deviasinya 0,1 kg dari ibu yang merokok ya. N2-nya di sini dari jumlah ibu yang tidak merokok 50 orang. X2-nya di sini rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok sebesar 3,2 kg. S2-nya di sini standar deviasi sebesar 0,1 kg. Lalu alfanya 5% yang sama dengan 0,05. Jadi langkah pertamanya itu kita buat X1-nya 2,9, X2-nya 3,2, lalu X1 dikurangin X2 itu kita cari dalam rumus yang ini dulu. X1 dikurangin X2 sama dengan minus 0,3. Jadi kalau di Excel itu rumusnya sama dengan masukin nilai X1 dikurang, masukin nilai X2-nya 3,2. Hasilnya minus 0,3. Lalu kita cari yang dalam rumus itu yang ini. Dalam kurung N1 dikurangin 1 dikali S1 kuadrat ditambah dalam kurung N2 dikurangin 1 dikali S2 kuadrat. Kita cari yang nilai itu dulu. Jadi rumusnya sama dengan dalam kurung N1-nya 40 dikurang 1 tutup kurung dikali itu bintang, masukin nilai S1 kuadratnya 0,01 ditambah buka kurung, masukin nilai N2-nya 50, dikurang 1, tutup kurung, masukin nilai dikali bintang, masukin nilai S2 kuadratnya 0,01. Enter. Hasilnya 0,88. Terus kita cari yang di bawahnya, N1 plus N2 dikurangi 2 yang ini. Sama dengan masukin nilai N1-nya 40 ditambah 50, masukin nilai N2-nya ya, dikurang 2. Hasilnya 88. Lalu kita dalam rumusnya ini kan dibagi, berarti tinggal masukin aja sama dengan langkah 4 dibagi langkah 5. Hasilnya 0,01. Terus langkah ke-7 itu kita cari yang ini. Dalam kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2. Jadi rumusnya sama dengan dalam kurung 1 per masukin nilai N1-nya 40 tutup kurung ditambah buka kurung 1 per masukin nilai N2-nya 50 tutup kurung. Hasilnya 0,045. Terus ini kan udah dapat yang buat di sini yang di dalam akar ini. Jadi kita kaliin dulu
sama dengan langkah 6 dikali bintang pangkat 7. Hasilnya 0,00045. Ya, terus ini kan dikuadratin nih. Jadi kita kuadratin sama dengan SQRT dalam kurung langkah 8 ini langsung aja kita masukin nilainya, tutup kurung, enter, dapat. Terus selanjutnya itu kita hitung. Terus kita langsung masukin aja rumus hitungnya sama dengan X1 dikurang X2 itu ini ya, minus 0,3 dibagi rumus yang ini, yang di bawahnya itu dari langkah ke-9. Dapat nilai minus 14,14213562. Untuk nyari T-tabelnya itu, kita ngelihat di T-tabel di sini. Jadi kan DF-nya tadi 88. DF-nya itu dapat dari ini nih. N1 plus N2 dikurangin 2. DF-nya 88. Alpanya 0,5. Jadi karena di sini ada 80 sama 90, kita bulatin aja ke yang paling mendekati 90. Alpanya 0,05. Berarti ini T-tabelnya 1,662. 1,662. Jadi kita bisa lihat di sini H0-nya itu tidak terdapat perbedaan antara berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. HA-nya itu terdapat perbedaan antara berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Kesimpulan yang kita dapat itu H0 ditolak karena T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel. T hitungnya minus, T tabelnya kan plus, jadi T hitung jelas lebih kecil dibandingin T tabel. Jadi, berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok itu lebih rendah daripada berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Baiklah, sekian tutorial dari saya. Maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.